Gua baru nonton Tateno Yusa Season 3 episode 10 dan gua tertarik untuk kembali melanjutkan pembahasan Tateno Yusa Season 3 ini. Jadi buat kalian penonton baru, jangan lupa bantu like dan subscribe. Apabila kalian menemukan video ini di aplikasi Bastation, jangan lupa kalian like dan follow ya. Simak ulasan ini sampai selesai. Jadi ini peringatan buat yang belum nonton episode 10. Kalau ulasan ini mengandung spoiler, jadi lebih baik kalian nonton dulu, setelah itu nonton ulasan ini. Untuk kalian yang tertarik sama pembahasan Tateno Yusa Season 3 dari channel ini, kalian bisa cek dulu playlist Tateno Yusa. Di sana sudah ada pembahasan Tateno Yusa Season 3 dari episode 2 sampai 9. Jadi jangan lupa nonton dulu. Desa Naofumi kembali aman, namun ada bangunan rusak yang perlu diperbaiki dan tentunya memerlukan uang lagi. Level Pilo yang turun drastis membuat Naofumi menyuruhnya untuk menaikkan levelnya lagi. Pilo mengajak Melty untuk ikut. Melty berusaha menolak karena punya banyak tugas mengurusi pencatatan Desa Naofumi. Tiba-tiba, bayangan kepercayaan Ratu tiba-tiba datang dan memberikan kabar. Naofumi pun mengumpulkan semua warga desa dan menjelaskan kalau Melty dan Pilo akan pergi untuk menaikkan level. Melty yang tetap enggan ditarik oleh Pilo yang semangat. Pilo, Melty, Rapchan pergi untuk melakukan perjalanan mereka. Naofumi meminta Eclair untuk menggantikan pekerjaan Melty dan Ren yang mulai betah dan menjadi bagian desa Naofumi siap membantu pekerjaan Eclair. Di saat mereka berkumpul, Sadina seperti merasakan sesuatu dan ternyata yang muncul adalah Sain. Naofumi menanyakan dan menjelaskan kalau mereka mengalami banyak masalah di saat Sain tidak ada di desa. Sebelum Sain menjelaskan dari mana dia, perutnya malah berbunyi minta diisi. Naofumi pun meminta penjelasannya sambil makan siang. Sain menjelaskan alasan ia menghilang beberapa hari karena ia kembali mengikuti pertarungan di Kolosium untuk mendapatkan uang. Sain memberikan separuh uangnya untuk Naofumi karena memberikan dia izin untuk tinggal dan makan. Tentunya Naofumi yang punya otak kapitalis justru senang dengan ini. Sain menjelaskan ada petarung yang menggunakan busur dan mendapatkan uang lebih banyak dari Sain. Hal ini sontak membuat Naofumi, Ren, dan Risa terkejut. Petarung busur itu dikenal sebagai Perfect Hide Justice. Ren semakin yakin kalau cuma Itsuki petarung yang menggunakan busur dan menggunakan nama Chunibyo seperti itu. Cuma ada satu hal yang perlu mereka lakukan, yaitu pergi untuk melihat secara langsung ke Kolosium. Mendengarkan hal ini, Kiel meminta untuk dibawa, dan Naofumi menjelaskan kalau Kolosium bukan tempat main-main. Si nenek petarung Hengen Muso meminta Naofumi untuk membawa Kiel dan anak-anak lain, dan ini sudah waktunya mereka bertarung dengan prajurit bayaran. Setelah itu, mereka pun pergi ke Kolosium. Di sana mereka disambut oleh si tukang budak dan ia akan membantu Naofumi. Dari gelagatnya saja, Naofumi sudah tahu kalau si tukang budak pasti sudah dibayar oleh ratu untuk membantunya. Risa melihat seseorang yang mirip dengan Itsuki dan mengikutinya. Naofumi yang melihat Risa jadi aneh mengikutinya. Risa memasuki ruangan tempat istirahat petarung yang dikenal dengan Perfect Hide Justice alias Kawasumi Itsuki. Akhirnya ketiga pahlawan itu kembali bereuni. Risa mendekati Itsuki dan berusaha mengajaknya berbicara. Itsuki tidak menjawabnya. Yang ada Itsuki malah meracau tentang dirinya yang seorang pembela kebenaran dan masih ada orang yang membutuhkannya. Iya, itu benar. Mental Itsuki sudah jatuh di sini. Itsuki sadar kalau di sini ada Naofumi dan Ren juga. Itsuki berdiri dan memukul Risa. Naofumi minta penjelasan kenapa dia bisa jadi seperti ini. Itsuki yang kalut malah berbicara kalau Melty benar tentang Naofumi yang mempekerjakan budak dan ia mengumpulkan uang untuk membebaskan para budak. Itsuki sudah dimanipulasi oleh Melty. Naofumi dan Ren berusaha untuk memberitahu kalau Melty itu yang salah dan seharusnya dia tidak pernah mendengarkan perkataan Melty. Namun ia tidak mendengarkan penjelasan Naofumi dan Ren
Yang ada ia malah pergi karena akan kembali bertarung. Setelah insiden penyerangan kura-kura lemah, sama halnya dengan Ren, Itsuki juga mendapatkan kritikan dari masyarakat. Beberapa anggota partinya pergi meninggalkannya, walaupun pada akhirnya kembali karena bersekongkol dengan Malty untuk memanfaatkan Itsuki untuk menghasilkan uang. Pikiran Itsuki yang sedang tidak baik-baik saja langsung percaya kepada Malty dan mantan anggota partinya. Malty memberikan item untuk busurnya yang membuatnya percaya kalau Malty itu sekutunya. Ditambah dipertegas dengan anggota party yang berpura-pura mencarinya, membuatnya makin mantap dijadikan sebagai alat si Malty ini. Itsuki bertarung melawan petarung yang menggunakan tombak. Itsuki cukup kesulitan menghadapinya. Menurut penjelasan Naofumi yang menonton dari kejauhan, kalau Itsuki belum bisa mempergunakan senjata kardinalnya, dan kemungkinan besar ia akan bisa masuk ke teknik terkutuknya. Walaupun Itsuki kesulitan dalam pertarungan, ia tetap memenangkan pertarungan dan mendapatkan beberapa uang yang diberikan kepada Malty. Ia menjelaskan kalau ia bertemu dengan Naofumi yang membawa beberapa budak. Malty dan yang lain terkejut karena rencananya untuk memeras Itsuki mulai tercium oleh pahlawan perisai Iwatani Naofumi. Namun, Malty tetap berusaha tenang dan tidak akan melepaskan Itsuki yang sudah dia manfaatkan begitu saja. Namun di sini menimbulkan pertanyaan untuk apa Malty mengumpulkan segitu banyak uang dan apa rencana ia selanjutnya. Keesokan harinya, Itsuki bertarung di Kolosium seperti biasa, dan setelah ia menyelesaikan pertarungan, petugas Kolosium memberikan ia surat undangan pertarungan kepadanya. Itsuki datang ke Kolosium bawah tanah untuk menerima tantangan ini. Ternyata tempat ini sudah diisolasi dan digunakan untuk menangkap Itsuki yang direncanakan oleh Naofumi dan si tukang budak yang mendapatkan uang dari ratu untuk membantu Naofumi. Risa yang akan maju untuk menghadapi Itsuki dan menunjukkan kalau Risa sekarang sudah jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Episode 10 berakhir sebelum Itsuki dan Risa bertarung. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai sini. Pasti banyak kekurangannya. Jadi jangan lupa untuk memberikan komentar yang membangun agar gua makin banyak belajar lagi. Jangan lupa juga untuk dukung gua dengan like, share, dan subscribe bila kalian nonton di YouTube. Dan follow jika kalian nonton di aplikasi Bass Station. Gua Taufik undur diri, sampai jumpa di video yang akan datang.